Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, baik, hari ini alhamdulillah kita berkumpul lagi di Media Center RSUD Kabupaten Nunukan bersama narasumber. Yang pertama adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, Dr. Dulman POG. Selamat pagi. Kemudian Kabid SDM dan Pengembangan Dr. Haja Desi Syahdiana, ya, SIAPT, ya, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November yang ke-59, ya, dengan tema transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju. Ini menarik temanya karena banyak hal yang sebenarnya Kemenkes sudah canangkan maupun programkan, dan untuk sekarang ini yang kita bahas adalah bagaimana sih transformasi kesehatan di RSUD Kabupaten Nunukan sendiri. Baik, untuk diskusi yang pertama pada Direktur mungkin bagaimana Dok tentang transformasi kesehatan khususnya di bidang pelayanan di RSUD Kabupaten Nunukan. Baik Dok, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Jadi masalah transformasi kesehatan di bidang transformasi di bidang kesehatan, memang Bapak Menteri Kesehatan kemarin sudah mencanangkan 6 pilar, ya, transformasi bidang kesehatan. Ya, 3 diantaranya itu, pertama SDM, ya kan, sumber daya manusia, kemudian peningkatan sarana prasarana kesehatan yang menjangkau di seluruh lapisan masyarakat, dan pembiayaan, ya, pembiayaan. 3 sebelumnya juga itu ada layanan primer, yang sistem rujukan. Jadi di Nunukan, ya, di RSUD Nunukan, yang dimana seperti kita ketahui bahwa kita ini ada di wilayah perbatasan, ya, Indonesia Malaysia. Transformasi kesehatan itu sangat penting dan sangat wajib kita lakukan, ya, untuk peningkatan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat perbatasan. Apa itu transformasi kesehatan? Itu suatu sistem di mana pelayanan yang sudah ada itu kita tingkatkan kembali, kita naikkan peningkatan pelayanannya, ya, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Tujuannya apa transformasi ini? Supaya dalam sistem kesehatan, ya, kesehatan itu bisa mandiri, tangguh, ya, untuk apa? Untuk menyongsong, ya, menghadapi ancaman-ancaman kesehatan ke depan. Ya, oleh karenanya 3 pilar yang ada, ya, dari 6 pilar yang di RSUD ini kita akan kembangkan menjadi suatu sistem yang bisa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat. Tuh, transformasi kesehatan. Ya, saya terangkan masalah pembiayaan kesehatan, ya, 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 dari waktu ke waktu, ya. Dulu kita pembiayaan kesehatan ada jam persal. Ini sekarang dengan jaminan kesehatan nasional melalui program BPJS, ya, itu sudah mencakup dan bisa melindungi segenap masyarakat, ya, Indonesia untuk mendapatkan akses layanan kesehatan melalui pembiayaan BPJS, ya, yang dimana pemerintah berusaha
agar seluruh masyarakat ya bisa terlayani kesehatannya melalui program. Ya, kita tahu bahwa ada program bantuan sosial ya untuk daerah, provinsi dan pusat. Tuh. Kemudian yang kedua SDM ya. Nah, Menteri Kesehatan mengharapkan bahwa sumber daya manusia itu terus menerus kita lakukan peningkatan ya, peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat ya. Untuk RW Kabupaten Nunukan, alhamdulillah ya, dari waktu ke waktu peningkatan SDM itu uh, bersifat dinamis ya. Dari waktu ke waktu ada penambahan SDM dalam rangka menyongsong transformasi kesehatan ya, agar masyarakat Kabupaten Nunukan tidak perlu lagi mencari pelayan-pelayan di luar dari Kabupaten Nunukan ini. Jadi kita sudah berusaha dari waktu ke waktu untuk menambah layanan-layanan yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat itu bisa terlayani dari berbagai penyakit apapun. Kemudian terakhir ya, peningkatan sarana prasarana. Ya, alhamdulillah ya, negara sudah hadir untuk kita, terutama di perbatasan. Jadi sarana prasarana yang mendukung ya, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan itu dari tahun ke tahun itu disiapkan ya, diberikan melalui pemerintah pusat melalui anggaran DAK guna untuk melayani masyarakatnya. Jadi Pak Menteri Kesehatan kemarin mengupayakan 514 kabupaten kota mendapatkan transformasi layanan kesehatan berupa peningkatan, penambahan sarana prasarana kesehatan guna untuk melakukan pelayanan. Ya, salah satu contoh yang kita dapatkan terakhir di tahun ini bahwa kita mendapatkan sarana prasarana kesehatan dalam hal kateterisasi laboratorium ya. Itu namanya cath lab ya, itu cath lab ya, yang bisa dipakai untuk pelayanan neurologi, intervensi ya, untuk kasus-kasus masalah saraf ya, kalau bahasa awamnya saraf ya, apakah itu stroke atau layanan atau penyakit-penyakit saraf lainnya. Dan bisa juga dipakai untuk layanan jantung ya, baik jantung dewasa maupun jantung bawaan anak. Itu ya fungsi daripada alat ini. Kedua, kita juga mendapatkan bantuan kembali komputer tomografi scanning ya, atau disingkat itu CT scan ya, agar masyarakat tidak perlu lagi kita rujuk untuk mendapatkan layanan CT scan ya, CT scan. Dan nanti alat layanan CT scan ini kita bisa kembangkan untuk mendapatkan SDM yang bisa berkolaborasi dengan alat ini. Salah satu contohnya itu nanti kita akan melakukan kerjasama dengan dokter bedah saraf ya, supaya jika ada penderita-penderita yang memerlukan penanganan emergensi, yaitu mungkin dia kena stroke atau mungkin terjadi kecelakaan ya, yang menyebabkan adanya trauma pada kepala, itu bisa cepat dilakukan penanganan tanpa harus dilakukan rujukan. Karena dalam transformasi kesehatan ini kan ada sesuatu yang tersirat bahwa harus melakukan pelayanan yang cepat dengan tujuan agar masyarakat itu bisa terselamatkan, tertangani ya. Contoh kalau kita tidak ada pelayanan CT scan, kita harus rujuk pasien yang seharusnya dengan adanya alat CT scan ini dilakukan pemeriksaan, setelah didapatkan masalah ya, bisa langsung dilakukan penanganan segera ya. Jadi ada beberapa sarana prasarana kesehatan
yang kita diberikan melalui bantuan DAK. Kemudian transformasi kesehatan yang saya masuk lagi, yaitu peningkatan layanan intensive care unit. Neonatal intensive care unit ya. Jadi penanganan bayi-bayi baru lahir yang bermasalah. Ya. Transformasinya di mana? Ya kan? Ya, transformasinya di mana? Transformasinya itu ada dulu ya. Pelayanan neonatal intensive care unit itu cuman ada di level 1. Ya. Di level 1. Level 2, level 3 itu dirujuk. Ya, dirujuk. Itu kita rujuk. Tapi sekarang ya dengan transformasi kesehatan, peningkatan SDM ya, peningkatan sarana prasarana, itu kita neonatal intensive care unit di RSUD Kabupaten Nunukan itu sudah ada di level 3 ya. Meskipun kita ini adalah sekelas TPC, tapi pelayanan kita itu sudah selevel TPB dan A, karena di TPB itu levelnya itu sudah level 1, 2, dan 3. Nah, dan kita sudah level 1, dan 2, dan 3. Ya, dan di wilayah Kalimantan Utara kita ya ditunjuk dari Kementerian Kesehatan sebagai jejaring ya. Jejaring untuk pendidikan ya, program dokter spesialis khusus untuk bagian ilmu kesehatan anak. Kita ditunjuk ya, kita suatu kesyukuran karena dengan ditunjuknya RSUD sebagai jejaring dari hospital base yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan, kita itu patut merasa bangga karena kita akan menjadi lain utama dalam perhatian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk bisa mendapatkan sarana prasarana untuk mendukung program jejaring ini ya. Jadi kita sangat bersyukur ya karena dengan adanya sarana prasarana SDM kita juga ini alhamdulillah kita sudah meningkatkan kemampuannya dengan menyekolahkan atau memberikan pelatihan selama berbulan-bulan agar apa yang mereka dapatkan dari pelatihan itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dan dikembangkan ya di RSUD Kabupaten Nunukan. Dan itu juga bisa kita melakukan pelatihan ke puskesmas ya, ke rumah sakit, karena sumber daya kita ini sudah level yang bisa memberikan pelatihan untuk jenjang pendidikan di neonatal intensive care unit. Nah, itulah sedikit gambaran yang saya sampaikan tentang transformasi kesehatan yang ada di RSUD Kabupaten Nunukan. Dan rumah sakit itu harus bergerak secara dinamis ya. Dari waktu ke waktu kita harus kembangkan apa-apa yang bisa kita berikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, terutama di perbatasan, sehingga pasien itu tidak perlu harus ke luar negeri ya, atau ke luar daripada Nunukan. Itu saja ya. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi ya paparan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan transformasi kesehatan. Jadi beberapa layanan sudah menjadi menu untuk RSUD Kabupaten Nunukan sendiri terkait dengan pelayanan untuk masyarakat di daerah perbatasan, terutama di Kabupaten Nunukan itu sendiri. Ya, transformasi dalam hal ini baik itu layanan maupun inovasi di dalam lingkup RSUD Kabupaten Nunukan itu sendiri. Ya, terkait SDM tadi sudah dipaparkan masalah sarana prasarana. Ini penting mungkin terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah. Ya, untuk hal ini mungkin Haja Desi Sadiana bisa memaparkan selaku Kabid SDM dan Pengembangan dari RSUD Kabupaten Nunukan. Kami persilakan.
Halo, bagaimana? Bagaimana? Belum, iya masih masih di atas, sebentar tunggu. Tapi ada tadi Pak Surya suruh ketemu dia di atas dulu, bagaimana itu ya? Iya, enggak, WA, dia dia WA itu apa itu bilang, pagi Pak Dokter bisa ketemu di RSUD saja. Apa maksud itu? Jadi untuk cat lab, kami dari bidang Bagaimana kita SDM kita menggunakan sudah sana? bersinergi dengan bidang yang ada. Oh iya, iya. Misalnya untuk cat lab, kita sudah Iya, mengirim oke, oke, oke. mengirim Iya, oke, oke, oke. radiografer untuk dilatih dan sebagainya. Lalu juga misalnya untuk connect, insya Allah ini ada dokter kita yang sekarang sedang ikut pelatihan TOT. Nah, jadi insya Allah apabila sudah TOT, tim spesialis dokter objek sudah TOT, jadi kita sudah bisa melakukan pelatihan di sini sendiri. Jadi teman-teman yang dari puskesmas apa-apa tidak perlu ke labkes atau dikirim keluar. Cukup pelatihnya dari orang Nunukan sendiri. Nah, ya sudah bisa karena sudah punya sertifikat TOT. Jadi diharapkan nanti dengan adanya ini banyak yang mendapatkan pelatihan PKMN sekarang ya, sehingga imbasnya AKI AKB bisa menurun. Karena kayak begitu. Jadi itu yang diharapkan. Lalu juga kita juga di sini kita punya pelayanan si pintar, Pak. Pelayanan si pintar itu adalah pelayanan sistem pelayanan keadministrasian untuk pasien terlantar. Nah, jadi karena begitu banyaknya pasien terlantar yang tidak punya identitas, jadi rumah sakit ini berinisiatif melakukan jemput bola dengan cara untuk pasien yang betul-betul terlantar, tidak punya KTP, tidak punya apa dan sebagainya. Tetapi setelah dilacak dia adalah memang warga negara Indonesia, mungkin dia lama keluar baru kembali lagi ke Indonesia, kita bantu, kita fasilitasi agar dia berobat di sini dilindungi oleh jaminan kesehatan sosial begitu. Dan juga banyak yang terbaru lagi ini kami sedang lebih memetakan lagi fungsi lebih memetakan lagi kemampuan teman-teman atau teman-teman ini butuh apa, butuh pelatihan apa saja, kami lebih memetakan lagi dengan cara menyusun analisa kebutuhan diklat. Jadi misalnya ruangan A butuh pelatihan apa, ruangan B butuh pelatihan apa, siapa yang sudah terlatih, siapa yang belum terlatih, itu kita akan petakan lagi selanjutnya sehingga nanti rumah sakit ini punya semacam base data butuh pelatihan apa, di mana, dan dengan siapa. Jadi sehingga pelatihan akan terus berkesinambungan dan terdata ke depannya. Nah, itu tadi dari bidang SDM dan yang sudah kami lakukan. Dan juga tentu saja dengan mengetahui pelatihan apa, kita akan mengembangkan PKS perjanjian kerjasama dengan bidang-bidang dengan pusat pelatihan yang terlatih, yang memang tersertifikat. Jadi sertifikatnya memang bisa dipakai dan diakui begitu. Itu Pak, mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi ya. Itu tadi paparan terkait dengan SDM kita yang ada di RSUD Kabupaten Nunukan ya, tentunya dengan senantiasa memberikan kesempatan untuk tenaga-tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan pelatihan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Nunukan. Baik, mungkin kalau masih ada tambahan, Dok? Jadi titik berat yang jadi sasaran ya untuk persoalan kesehatan itu ada beberapa penyakit yang dimana ini Bapak Menteri Kesehatan melakukan transformasi kesehatan dengan memberikan bantuan 514 kota sarana prasarana itu salah satunya itu beliau bagaimana itu angka kematian ibu dan bayi itu bisa turun ya. Kemudian penyakit jantung, ya kan, penyakit jantung, ginjal, ya, penyakit ginjal, kemudian penyakit hati,
ya kan, kanker, ya kanker, dan penyakit katastrophik ya, penyakit katastrophik itu kan, itu semua itu tercakup dan sebagainya. Jadi transformasi kesehatan dalam hal pengadaan sarana prasarana kesehatan di 514 kabupaten kota, itu salah satu bentuk wujud bahwa negara itu ada hadir di kesehatan ya, sebagainya. Karena seperti kita ketahui ya, sarana prasarana yang dikirim ya, yang diberikan ke 514 kota itu sangat penting ya, untuk mencegah terjadinya atau keadaan memburuk dari penyakit yang saya sebutkan tadi. Ya, seperti contoh ya, kita dapat kateterisasi laboratorium ya. Ketika kita mendapatkan penderita stroke atau yang yang bergejala ke arah sana dan sebagainya, itu bisa langsung ditangani lebih cepat ya, tidak perlu harus mengalami hal yang buruk ya, yang bisa menyebabkan kecacatan atau sampai kematian. Atau dalam hal ini tidak perlu harus mengantri rujukan di fasilitas kesehatan di luar daripada Kabupaten Nunukan ya. Nah, seperti yang saya ketahui bahwa ada beberapa warga kita itu yang mengantri berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan layanan jantung di rumah sakit besar di ibu kota. Dan dengan adanya sarana prasarana yang diberikan ya, bantuan sarana prasarana, kita harapkan tidak perlu lagi harus mereka mengeluarkan biaya ya, tenaga, pikiran untuk berangkat ke meninggalkan Nunukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar. Di sini saja kita lakukan, dan alhamdulillah itu bisa terwujud berkat dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran DAK. Itu saja. Oke, baik ya. Jadi itu tadi intinya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berusaha untuk mengintervensi agar penderita atau pasien ini cepat tertangani ya, melalui alat-alat yang canggih yang ada sekarang ini. Juga mungkin tujuannya adalah memperkecil kos ya, karena kita tahu bahwa penyakit kronis atau penyakit metabolik itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Nah, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mengatasi hal seperti ini ya. Tentu didukung oleh SDM yang mumpuni ya. Oke, kalau dari Bu Desi mungkin masih ada tambahan? Ya, pada dasarnya rumah sakit umum sangat mendukung pembaruan dalam arti pembaruan pendidikan. Jadi kita sangat ya dok ya, sangat mendukung sesuatu apabila ada pelatihan perkembangan, kita akan sangat mendukung SDM kita untuk mengetahui banyak hal yang terbaru ya Pak ya. Karena untuk juga kemajuan rumah sakit, karena pengobatan, karena itu terus berkembang. Jadi setidaknya memang pelatihan itu harus dilakukan secara kontinu dan terus-menerus serta tersebar. Jadi satu tahu menyebarkan ke yang lain, semuanya tahu dan dilaksanakan. Oke. Ya, jadi pentingnya update tentang kemajuan atau ilmu yang ada di bidang kedokteran terutama untuk pelayanan kesehatan. Ya. Oke. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita ya sama kedua narasumber dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 dengan tema transformasi kesehatan untuk kemajuan Indonesia. Ya, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.